Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tani Manila dari kelas 11 IPA 5. Here I will start telling. Judul di dalam video ini adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Adapun 5 tema yang akan saya bawakan yaitu 1. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. 2. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. 3. Perlawanan Kapitan Patimura terhadap VOC. 4. Perang Padri. 5. Perang Diponegoro. 1. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Latar belakang. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran kompeni Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang dalam hal ini terutama Pulau Jawa. Pihak Belanda telah melakukan apa yang telah diperingatkan oleh Sultan Agung agar tidak mereka lakukan, yakni mereka telah merebut suatu bagian Pulau Jawa yang ingin diperintahnya sendiri sebagai penguasa tunggal. Padahal sejak awal Sultan Agung telah memberi peringatan kepada pihak Belanda bahwa persahabatan yang sama-sama mereka inginkan tidak akan mungkin terlaksana apabila VOC berusaha merebut tanah Jawa. Kedua, Sultan Agung sempat mengajukan beberapa tawaran kepada VOC tetapi ditolak. Pada tahun 1621, personal VOC yang ditawan dipulangkan ke Batavia beserta pengiriman beras. VOC mengirimkan peruntusannya kepada Sultan Agung pada tahun 1622, 1623, dan tahun 1624. Tetapi Sultan Agung akan membantuan Angkatan Laut VOC dalam rangka melawan Surabaya, Banten, maupun Banjarmasin. Ditolak oleh pihak VOC karena VOC tidak bersedia memberikan bantuan angkatan laut kepadanya. Maka tidak ada satu alasan pun bagi Sultan Agung untuk membiarkan kehadiran mereka di Pulau Jawa. Ketiga, bagi Sultan Agung, Batavia merupakan kota yang dapat merugikan kerajaannya. Hubungan antara Mataram dan Malaka dipersukar oleh Batavia. Sultan Agung menganggap bahwa hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari Batavia, yaitu dengan menghancurkan kota tersebut. Sudah berkali-kali ia mengirimkan utusan kepada VOC untuk mengirim wakil kepadanya. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh pihak VOC. Atas dasar inilah Raja Mataram mengadakan persiapan untuk menyerbu Batavia. Keempat, imperialisme Belanda dengan VOC yang mempunyai dua rencana kejahatan. Pertama, dalam proses mempercepat perebutan kekuasaan ekonomi Islam. Kedua, berlomba-lomba untuk memperoleh hegemoni antar imperialis Barat di Nusantara dan kerajaan Katolik Portugis juga Spanyol serta kerajaan Protestan Anglika Inggris. Di bawah kondisi tantangan imperialis Protestan Belanda ini, Sultan Agung melancarkan serangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. 2. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Latar belakang. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC merancang sisat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Goa, dan kemudian VOC diberikan izin untuk berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, VOC mulai mengajukan
tuntunan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntunan VOC terhadap Makassar ditendang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. 3. Perlawanan Kapitan Pattimura terhadap VOC. Latar belakang. Pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Penduduk Belanda kembali ke Maluku membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku, khususnya masyarakat Saparua, sepakat untuk melakukan perlawanan di bawah komando Thomas Matuelesi atau biasa disebut Kapitan Pattimura. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 atau 1981 karya M.C. Redcliffe disebutkan bahwa latar belakang perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817 adalah 1. Tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. 2. Timbulnya kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. 3. Jika Presiden Saparua yang memperlakukan masyarakat Maluku dengan sewenang-wenang. 4. Perang Padri. Latar belakang. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Receh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapa. Harimau Nan Salapa kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di-Pertuan Pangarayung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Beberapa perundingan tidak ada kata sepakat dalam antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu, beberapa negara dalam Kerajaan Pangarayung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pangarayung dan pecahlah peperangan di Kota Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pangarayung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana Kerajaan Pangarayung yang sudah terbakar. 5. Perang Diponegoro. Latar belakang. Memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatin karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campuran tangan pihak kolonial yang membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak.
Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontiwiryo adalah Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memiliki untuk tidak ikut campur atas urusan keraton karena ibunya bukan seorang permasyuri. Namun ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itu yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Sekian video penjelasan dari saya tentang materi ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.